Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siwi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik, sehat. Semangat sekali ya Bu Rara hari ini. Tentunya. Baik, pastinya semangat itu akan membawa atmosfer bahagia hari ini. Oke Bu Rara, sepertinya hari ini akan melaksanakan coaching, betul? Benar sekali Bu Siwi, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching. Baik, kalau boleh tahu nanti coachingnya siapa dan coachnya siapa Bu? Dalam kegiatan coaching ini, coachnya saya dan coachingnya Budia. Oke, sebelum melaksanakan coaching, apakah saya boleh bertanya sedikit Bu? Tentunya Bu Siwi, silahkan. Oke, ketika nanti melaksanakan praktek coaching, bagaimana rubrik penilaiannya Bu? Dalam kegiatan coaching ini, saya akan menggunakan rubrik penilaian dalam alur Tirta, yakni tujuan masalah, indikator masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, jadi Bu Rara hari ini rubrik penilaiannya menggunakan alur Tirta, betul Bu? Benar sekali Bu Siwi. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Rara? Dalam kompetensi ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, selanjutnya dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Rara kembangkan? Dalam kegiatan ini tentunya kompetensi yang itu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi dalam proses coaching hari ini kompetensi yang lebih spesifik akan dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Nah, dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, apa saja yang menjadi indikator ketercapaian tujuannya itu berhasil? Dalam untuk mencapai indikator mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya indikator ketercapaiannya yakni 1. Hasil dari mendengar aktif. Dalam kegiatan ini menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Kemudian membantu coach untuk mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian bersifat terbuka dan eksploratif. Nah, struktur kalimatnya terbuka sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir, Kemudian dilakukan di momen yang tepat. Maksudnya tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu coach sudah siap untuk memprosesnya. Gitu, Bu. Oke, jadi indikator dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah Ibu Rara jelaskan, diantaranya saya mencatat tadi ada mencari kata kunci, kemudian bersifat terbuka dan tidak terburu-buru. Itu sudah sangat rinci sekali dan detail Bu. Baik Bu, kalau begitu bisakah kita mulai proses coaching hari ini? Tentunya Bu Siwi. Selamat siang Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelihatannya agak kurang ceria. Ada apa ini? Selamat siang Bu Rara, alhamdulillah saya baik. Memang terlihat ya Bu ya, kalau saya ada galau gitu. Iya, sangat terlihat sekali. Tidak seperti biasanya Bu. Oh iya Bu Rara, memang saya ada masalah saat ini. Kira-kira apa masalahnya? Bisa diceritakan kepada saya Bu? Saja melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, nilai anak-anak di akhir semester ini belum banyak yang belum mencapai KKM. Seperti itu Bu Rara. Kira-kira apa ya Bu sebenarnya nilai anak-anak ketika akhir semester itu kok di bawah KKM? Iya, penilaian akhir semester ini banyak yang di bawah KKM ya Bu Rara. Apa karena saya itu belum melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa ya Bu Rara ya? Memang kegiatan
nilai kesehariannya bagaimana dulu Bu itu? Ya ya. Untuk nilai ulangan harian anak-anak itu sudah bagus ya. Kemudian nilai anak-anak juga sudah banyak yang mencapai KKM. Tapi saya bingung kenapa ya di penilaian akhir semester ini banyak sekali anak-anak yang nilainya di bawah KKM Bu Nana. Jadi masalahnya begitu Bu Dia. Selama ini bagaimana proses mengajari Bu Dia ketika di kelas? Begini Bu Nana, selama ini saya mengajar di kelas itu saya menggunakan metode pembelajaran yang sama pada anak-anak. Jadi saya belum membedakan kebutuhan belajar anak-anak Bu Rara, seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak mengidentifikasi kebutuhan anak-anak di kelas saya. Oh, seperti itu. Lalu Bu Dia, untuk memetakan kebutuhan belajar anak itu bagaimana ya Bu Dia? Langkah yang Bu Dia ambil itu? Iya, begini Bu Rara, kan kebutuhan siswa itu berbeda-beda ya Bu ya. Jadi saya ingin di awal pembelajaran itu akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan anak yang berbeda-beda tersebut supaya bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, mungkin saya bisa menyajikan dalam bentuk gambar seperti itu Bu Rara. Kemudian untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar audiovisual, mungkin saya bisa menyajikan video seperti itu ya Bu Rara ya. Untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, mungkin bisa saya menggunakan metode pembelajaran bermain peran ataupun bisa saya menyajikan pojok bacaan untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa mencari materi pembelajaran di sudut bacaan tadi Bu Rara. Dari cerita video itu menurut saya sudah bagus sekali ya Bu untuk langkah yang diambil. Lalu apa lagi Bu yang bisa Bu Dia lakukan? Mungkin untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa tersebut, saya bisa menggali informasi dari guru yang sebelumnya seperti itu Bu Rara. Kira-kira siapa ya Bu guru yang ingin Ibu ajak berkolaborasi? Ya, di sekolah saya guru sebelumnya yaitu ada Bu Fitri. Mungkin saya bisa menggali kebutuhan belajar siswa di kelas saya. Ada guru sebelumnya yaitu Bu Fitri. Kemudian dari Bu Fitri tadi yang bisa membantu Bu Dia untuk menyelesaikan paling tidak tahu nilai anak sebelumnya. Kemudian dukungan dari siapa lagi Bu yang Bu Dia butuhkan? Ya, tentunya untuk melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran di kelas saya berhasil, agar pembelajaran di kelas saya lebih bermakna, agar pembelajaran di kelas saya sukses dan anak-anak bisa meningkat prestasi belajarnya. Saya membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat maupun dari kepala sekolah seperti itu Bu Rana. Langkah yang diambil sangat tepat sekali Bu Dia. Ternyata dari kegiatan pembicaraan kita ini, apa yang Bu Dia rasakan setelah bercerita kepada saya? Saya senang sekali ya Bu Rana, karena lega sekali rasanya karena setelah melakukan coaching dengan Bu Rara, saya bisa menemukan solusi saya sendiri ya Bu Rara ya. Jadi tadi untuk mengatasi murid-murid saya yang nilainya kurang maksimal di penilaian akhir semester, saya bisa melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa dulu untuk menentukan nanti kebutuhan belajar apa yang sesuai dengan anak-anak tersebut. Apakah mereka termasuk tipe pembelajar yang audiovisual, apakah mereka tipe pembelajar yang visual ataupun tipe pembelajar yang kinestetik, sehingga saya nanti bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya tersebut, yang mana saya harapkan nanti dengan metode-metode yang saya pakai yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut dapat meningkatkan prestasi mereka. Seperti itu Bu. Kira-kira Bu, ini akan langkah konkretnya itu akan Bu Dia mulai kapan Bu?
Kapan ya Bu ya? Mungkin bisa semester depan ini bisa langsung saya terapkan Bu di kelas saya. Akan saya mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa terlebih dahulu. Untuk semester depan ya Bu, nanti saya tunggu progresnya bagaimana dari perkembangan nilai-nilai apa akhir semester dari murid ujian tadi. Kita berjumpa kembali di semester depan. Iya, baik Bu. Nantinya saya akan menceritakan bagaimana nanti hasil dari apa yang sudah saya praktekkan di semester depan nanti ya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaannya? Saya senang sekali Bu karena dapat menemukan solusinya tadi. Solusi dari masalah saya sendiri tadi. Terima kasih Bu Rara atas bantuannya mengcoaching saya. Saya Iya. jadi lega sekali Bu. Sama-sama, semoga apa yang Bu dia ungkapkan tadi segera terlaksana dan mengenakan hasil yang lebih baik ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Rara. Ya, sama-sama Bu dia. Sepertinya sampai di sini ya Bu ya. Kita nanti akan ketemu lagi di semester depan ya Bu Rara Siap. ya. Ya. Senyum dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rara, tadi saya sudah mengamati dan mengobservasi percakapan coaching antara Bu Rara dan Bu Nadia. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator yang sudah disampaikan oleh Bu Rara di awal tadi? Ya, untuk indikator yang sudah saya capai dari kegiatan coaching ini, yang pertama tadi mendengarkan aktif. Saya menggunakan kata kunci yang dapat dari proses mendengarkan. Kemudian saya juga membantu coaching membuat coaching mengingat, merenung dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian dari percakapan tadi saya membuat struktur kalimat terbuka sehingga membuat coaching menjawab sambil berpikir untuk memunculkan kekuatan apa yang ada pada dirinya. Kemudian saya juga tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan ketika coaching sudah siap dan saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Baiklah Ibu, karena tadi juga saya sudah mengobservasi dan membuat catatan-catatan kecil, jadi saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dari catatan saya yang sudah saya buat ya Bu. Dari proses percakapan coaching yang sudah dilakukan antara Bu Rara dan juga Bu Diah tadi, saya melihat sudah nampak memang Bu Rara ini sudah mengajukan pertanyaan sekali yang terbuka yang sifatnya untuk mengeksplor ide-ide atau potensi dari seorang coachingnya tadi ya Bu. Kemudian juga dalam hal bertanya, Bu Rara memang saya lihat tidak terburu-buru dan menanyakan pertanyaan itu di waktu yang coach sudah siap memproses atau menjawab pertanyaan dari Bu Rara. Selanjutnya saya juga sudah melihat juga bahwa Bu Rara itu membantu si coachingnya itu untuk merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi dalam masalahnya tersebut. Begitu Bu menurut saya. Lalu kompetensi apa lagi yang mungkin Ibu ingin kembangkan lagi berdasarkan hasil setelah melakukan coaching hari ini? Setelah melakukan coaching hari ini, saya ingin menggali lagi kompetensi yakni kehadiran penuh. Baik, jadi setelah hari ini mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Bu Rara juga ingin lebih mengembangkan lagi apa Bu tadi? Itu menggali untuk kompetensi kehadiran penuh. Iya, kompetensi yang akan dikembangkan lagi selanjutnya adalah kehadiran penuh atau presence ya Bu dalam coaching berikutnya.
Baik Bu, demikian tadi proses coaching Bu Rara dan juga Bu Dia serta observasi saya. Alhamdulillah saya mohon maaf. Terima kasih atas segalanya. Saya mohon pamit dulu. Semoga segala rangkaian proses ini mendapatkan manfaat dan bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Saya mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.